Coba bayangin deh, Anda bangun pagi, terus pas lagi di depan cermin, asisten AI pribadi Anda muncul di cermin itu. Dia langsung bahas menu sarapan. Nanti pas di mobil, dia muncul lagi di layar dashboard, ngingetin kalau ada macet di depan. Sampai kantor, dia udah nunggu di desktop Anda, siap dengan daftar tugas hari ini. Ini bukan 3 asisten yang beda ya. Ini satu asisten yang sama, ingatannya sama, dan dia ngikutin Anda kemanapun Anda pergi. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi visi inilah yang jadi dasar platform yang mau kita bongkar abis hari ini. Dan visi itu ada namanya, Open Human AI. Konsep intinya sebetulnya sederhana, tapi ambisius banget. Sebuah toko aplikasi untuk manusia digital. Betul sekali. Materi yang kita pegang ini padat banget ya. Ada dokumen produk, proposal riset, sampai arsitektur teknisnya yang detail. Jadi misi kita hari ini simple aja. Kita akan bongkar semua ini buat cari tahu, apa sih openhuman.ai ini, siapa aja yang terlibat, dan yang paling penting, apa yang bikin dia beda banget dari, katakanlah Siri, atau Google Assistant yang kita pakai sekarang. Oke, pas saya baca semua dokumen ini, pertanyaan pertama yang langsung muncul di kepala saya itu, kenapa sekarang? Kayaknya ide manusia digital ini kan udah lama banget ya di film-film. Apa sih yang berubah di dunia teknologi sampai ini tiba-tiba jadi mungkin, jadi realistis buat dibangun? Itu pertanyaan yang fundamental banget. Dan sumber kita ini jawabnya jelas sekali. Menurut mereka, ini bukan kebetulan. Momen ini tercipta karena ada 3 revolusi teknologi besar yang baru aja matang, selesai gitu. Dan terjadinya barengan. Fondasi pertama itu, otak atau kecerdasannya. Maksudnya LLM kayak ChatGPT sama Gemini gitu? Tepat. Fondasi kecerdasannya itu sekarang udah kokoh. Dulu kan kita seringnya ketemu chatbot yang jawabannya kaku, udah di template. Sekarang, dengan LLM, mereka bisa menalar, improvisasi, bahkan nunjukin kepribadian. Jadi, masalah kecerdasan dasar sama pemahaman bahasa itu udah beres. Manusia digitalnya nggak lagi bodoh. Oke, jadi otaknya udah ada. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu suara. Teknologi text-to-speech, contohnya dari perusahaan kayak Eleven Labs, itu levelnya udah luar biasa. Suara yang dihasilkan tuh bukan suara robotik yang datar lagi. Mereka punya intonasi, emosi, jeda, bahkan tarikan nafas yang alami banget. Jadi, ya, mereka nggak kedengeran kayak robot. Dan yang ketiga, saya tebak penampilannya. Wajah. Dokumennya bilang ini udah sampai level foto realistis. Sampai hampir nggak bisa dibedain dari yang asli. Kita udah sering lihat ini di game sama film, jadi kebayang sih. Otak, suara, sama wajah. Tiga-tiganya udah siap. Ya, 3 pilar itu udah berdiri tegak. Tapi ini nih yang menarik. Dokumennya bilang, justru karena 3 hal itu udah kelar, muncullah satu hambatan terakhir yang sekarang jadi fokus utama. Gerakan dan gestur. Ini ternyata masalah yang jauh lebih susah dari yang kita bayangin. Loh, kenapa lebih sulit? Bukannya tinggal direkam aja gerakannya pakai motion capture kayak di film-film Avatar gitu? Nah, di situ masalahnya. Motion capture itu mahal, prosesnya lama, dan nggak bisa dipakai buat AI yang harus responsif secara real time. Coba deh pikirin, gerakan tubuh manusia itu kan nggak 1:1 sama kata-kata. Cara Anda gerakin tangan pas lagi semangat cerita, itu beda banget sama pas Anda lagi ragu-ragu. Emosi, penekanan kata, konteks, semua itu ngaruh ke gestur. Hasilnya, manusia digital yang ada sekarang tuh sering kelihatan kaku, diam, atau yang paling parah rasanya nggak punya jiwa. Inilah masalah inti yang mau dipecahkan sama Open Human. Ah, ngerti-ngerti. Jadi celah pasarnya di situ ya. Kita punya App Store buat aplikasi, Shopify buat toko online, Steam buat game. Tapi buat manusia digital ini belum ada platform terpusatnya sama sekali. Akibatnya, kreator jadi nggak punya tempat jualan, dan kita sebagai pengguna juga nggak bisa beli satu asisten yang bisa dibawa-bawa ke semua perangkat. Sebuah ekosistem. Mereka bagi jadi 3 peran utama yang saling bergantung. Pencipta atau creator, platform itu sendiri, dan pengguna akhir atau end user. Saya suka cara mereka merangkum nilai buat masing-masing peran, jelas banget. Buat pencipta, buat sekali, jual di mana saja, dapatkan 70%. Buat pengguna, satu asisten kemanapun Anda pergi. Dan buat platform, kami cuma memfasilitasi ekosistem dan kami ambil 30%. Model bisnis yang udah teruji banget kan? Mari kita mulai dari yang pertama, para pencipta. Mereka ini ibaratnya sumber kehidupan seluruh platform. Tanpa mereka, ya marketplace-nya kosong.
Tanggung jawab mereka adalah nyediain 3 komponen inti dari seorang manusia digital. Oke, apa aja tuh 3 komponennya? Khusus ke otaknya AI, misalnya GPT-4 atau Gemini. Nanti, platform Open Human bakal menelpon nomor itu setiap kali manusia digitalnya perlu mikir atau ngomong. Analogi yang bagus. Jadi kreator bisa milih otak mana yang mau mereka pakai. Lalu yang kedua? Kedua, penampilan. Ini cukup jelas ya. Model 3D, tekstur kulit, bentuk wajah, tubuh, pakaian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, perilaku. Ini semacam seperangkat aturan yang nentuin gimana manusia digital itu bereaksi. Misalnya, kalau pengguna kedengaran marah, turunin nada bicara dan tunjukin ekspresi prihatin. Semacam logika emosionalnya gitu. Yang bikin saya kagum tuh Open Human kayaknya nggak cuma bilang, nih platformnya silakan buat. Mereka bener-bener ngebantu para pencipta ini. Dokumennya nyebutin banyak banget alat gratis yang mereka kasih. Ada template dasar model 3D, kerangka yang udah kompatibel sama AR Kit-nya Apple, bahkan ada creator studio berbasis web buat ngedit dan ngetes semuanya. Mereka bener-bener berusaha bikin semua orang bisa jadi kreator. Tentu saja, itu strategi yang pinter banget buat bangun ekosistem. Makin gampang buat kreator bikin konten berkualitas, makin cepat juga marketplace-nya keisi. Dan model bagi hasil 70-30 yang mereka tawarkan, itu kan standar emas yang udah sukses di App Store atau YouTube. Insentifnya kuat banget. Oke, jadi insentif buat para kreator jelas banget dan menarik. Tapi ekosistem ini kan nggak bakal jalan tanpa sisi satunya, para pengguna. Kalau kita lihat dari sudut pandang mereka, apa sih yang mereka dapetin? Pengalamannya kayak gimana? Pengalamannya dirancang biar terasa familiar, persis kayak pakai App Store. Anda bisa jelajah marketplace, lihat manusia digital berdasarkan kategori. Mungkin ada yang ahli masak, pelatih kebugaran, atau tutor bahasa. Bisa nonton video demonya, coba versi gratisnya, dan kalau suka, ya tinggal beli. Tapi pengalaman puncaknya atau fitur pembunuhnya, itu yang mereka sebut satu asisten di mana saja. Contoh sehari bareng asisten bernama Amy, di dokumen itu benar-benar bikin saya, wah kaget. Pagi-pagi Amy muncul di cermin pintar, siangnya dia ada di ponsel, sore di PC kantor, malam di Smart TV. Bahkan lebih dari itu. Skenario di supermarket itu yang paling bikin saya kaget. Anda bisa datang ke kios informasi publik, pindai kode QR pakai ponsel, dan boom, Amy muncul di layar kios itu buat bantu Anda dengan daftar belanjaan. Kuncinya adalah, ini Amy yang sama, dengan ingatan dan konteks percakapan yang nyambung terus. Anda nggak perlu ngulang pertanyaan, dia ingat apa yang Anda omongin di mobil tadi pagi. Nggak ada lagi tuh perasaan ngomong sama bot yang beda tiap ganti perangkat. Dan ini ngebawa kita ke peran ketiga, yaitu platform itu sendiri, karena semua keajaiban itu nggak mungkin terjadi tanpa infrastruktur yang solid di belakangnya. Saya suka analogi yang mereka pakai. Open Human nggak bikin manusia digitalnya. Mereka membangun jalan, menyediakan listrik, dan mengelola pasar. Analogi itu pas banget. Coba kita pecah apa aja infrastruktur yang mereka sediain. Tentu ada marketplace sebagai etalasenya. Terus ada SDK multiplatform. Itu pada dasarnya seperangkat alat buat developer aplikasi lain biar bisa nampilin manusia digital ini di mana aja. iOS, Android, web, IoT, bahkan di sistem mobil. Tapi ada satu komponen yang disebut teknologi inti mereka kan, yang nyambung sama masalah gerakan tanpa jiwa tadi. Tepat. Ini permata di mahkota mereka. AI Motion Synthesis Engine. Ini yang bikin saya tertarik. Karena banyak yang bisa bikin avatar 3D, tapi bikin dia gerak alami pas ngomong. Itu masalah yang susah banget. Jadi mesin ini pada dasarnya adalah dalang digital yang gerakin boneka secara real time. Inputnya dari suara, teks, sama emosi yang terdeteksi. Dokumennya mengklaim bisa menghasilkan gerakan 60 frame per detik dengan latensi di bawah 50 milidetik. Inilah yang bikin interaksinya terasa hidup dan responsif. Paling ditekankan di semua dokumen itu soal ingatan lintas perangkat. Mereka nyebutnya sinkronisasi konteks. Ini kayaknya lebih dari sekedar logging di perangkat yang beda ya. Jauh lebih dari itu. Ini adalah satu memori terpusat yang diupdate terus-menerus secara real time. Latensi sinkronisasinya kurang dari 100 milidetik. Ini lem yang merekatkan seluruh pengalaman. Coba kita rinci apa aja yang disinkronkan, karena ini dalam banget. Boleh, saya penasaran. Pertama, yang paling jelas, riwayat percakapan. Bukan cuma transkrip teks, tapi juga memori jangka pendek, misalnya 100 obrolan terakhir. Ditambah ringkasan memori jangka panjang. Jadi, dia nggak cuma ingat apa yang Anda bilang 5 menit lalu, tapi juga fakta kalau Anda pernah bilang alergi kacang 6 bulan lalu. Kedua, preferensi pengguna. Hal-hal yang AIME pelajari tentang Anda dari waktu ke waktu.
Anda suka kopi hitam, lebih suka lewat tol, dan benci musik jazz. Oke, dua hal itu aja udah canggih banget, tapi kayaknya masih ada lagi. Betul. Ini lanjut ke level berikutnya. Ketiga, konteks lingkungan. Sistem ini tahu Anda lagi di mana, di rumah, di kantor, di mobil, atau di tempat umum. Dia juga tahu waktu, cuaca, bahkan layanan terdekat di sekitar Anda. Ini yang bikin Aimee di skenario tadi bisa merekomendasikan restoran Po yang cuma 200 meter dari halte bus tempat Anda berdiri. Ini kesadaran spasial. Tuh, ini bukan cuma nginget percakapan. Waktu platformnya melacak status pengguna, seperti yang disebut di dokumen, termasuk suasana hati, ini jadi pertanyaan lain. Apa artinya asisten AI harus respon secara beda kalau kita lagi sedih atau marah? Itu poin krusial. Dokumennya lebih fokus ke fungsionalitasnya sih. Misalnya, kalau Anda lagi di tempat umum kayak di kios, mode privasinya otomatis aktif. Mungkin AI bakal ngomong lebih pelan, atau cuma nampilin info di layar. Tapi Anda benar, implikasi dari mood tracking ini jauh lebih dalam. Ini kayak pedang bermata dua. Satu sisi, personalisasinya bisa bantu banget. Sisi lain, ada potensi pengawasan atau bahkan manipulasi emosi. Sumber kita ini belum bahas batasan etisnya secara mendalam, tapi kapabilitas teknisnya jelas lagi mereka bangun. Dan buat mendukung semua ini, daftar perangkat yang mereka targetin luas banget. Bukan cuma ponsel dan laptop. Ada cermin pinter, kulkas pinter, Amazon Echo Show, layar di mobil Tesla, sampai kios di mall dan bandara. Visi mereka benar-benar soal kehadiran di mana-mana atau omnipresence. Dan untuk mewujudkan visi itu, butuh teknologi back-end yang kuat banget. Tanpa perlu jadi terlalu teknis, ada beberapa pilar yang nopang semua ini. Coba jelaskan sesederhana mungkin. Gimana caranya mereka nyimpen semua ingatan ini dan sinkronisasinya bisa secepat itu? Untuk penyimpanan memori atau konteks, itu mereka pakai basis data terdistribusi kayak Cassandra atau MongoDB. Bayangin aja ini kayak buku catatan digital super canggih yang salinannya ada di banyak server di seluruh dunia. Jadi pas Anda ngobrol sama Amy di Jakarta, ingatannya langsung diupdate dan instan tersedia pas dia muncul di perangkat Anda di New York. Tanpa jeda. Oke, itu buat memori. Gimana sama penampilannya? Gimana mereka mastiin semua manusia digital ini kelihatan bagus dan ekspresif di semua perangkat? Nah, di sini mereka pinter. Mereka nggak bikin standar baru dari nol. Mereka adopsi standar industri, yaitu 52 blend chips dari AR Kit-nya Apple. Anggap aja blend chips ini kayak 52 otot spesifik di wajah digital yang bisa ditarik dan dikerutin. Kayak naikin alis kiri, senyum miring, gitu-gitu. Dengan pakai standar yang udah ada, mereka bisa mastiin kualitas ekspresinya tinggi dan kompatibel di mana-mana. Dan pilar terpenting, balik lagi ke soal gerakan tadi. Model AI untuk gerakan. Riset inti mereka fokus di apa yang disebut diffusion models. Ini jenis teknologi AI yang mirip sama yang ada di belakang generator gambar kayak Midjourney atau Stable Diffusion. Ah, jadi teknologi yang sama buat bikin gambar, tapi ini dipakai buat bikin gerakan. Tepat sekali. Modelnya diadaptasi untuk menciptakan rangkaian gerakan yang luas, alami, dan beragam. Inputnya multimodal, jadi dari teks yang mau diucapin, intonasi audio, sama label emosi yang terdeteksi, semua digabung. Ini terobosan yang bikin gesturnya nggak repetitif dan pas sama konteksnya. Tentu aja, dengan data sepribadi ini, keamanan pasti jadi perhatian utama. Apa kata dokumennya soal itu? Mereka nekenin banget soal ini. Disebutkan ada enkripsi end-to-end, kepatuhan sama regulasi privasi kayak GDPR di Eropa, dan yang terpenting, mereka bilang pengguna punya kepemilikan penuh dan bisa ekspor semua datanya kapan aja. Ini penting banget buat bangun kepercayaan. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, apa kesimpulan besarnya? Apa sih yang sebenarnya lagi dibangun oleh Open Human AI ini? Menurut saya, mereka pada dasarnya lagi coba bangun fondasi untuk sebuah ekonomi yang sama sekali baru. Sebuah app store untuk manusia digital. Ekosistemnya didukung 3 pilar yang udah kita bahas. Para pencipta yang bikin konten, para pengguna yang berinteraksi, dan platform itu sendiri yang nyediain semua infrastrukturnya. Dan pembedanya yang paling fundamental, kalau saya simpulkan ada 2. Pertama, kemampuan AI buat menghasilkan gestur tubuh yang alami secara real-time, yang ngatasin masalah avatar tanpa jiwa. Kedua, dan mungkin ini yang paling mengubah permainan, adalah sistem sinkronisasi konteks super cepat yang bikin satu asisten AI bisa benar-benar hadir dan ingat semua interaksi Anda dimanapun Anda berada. Anda merangkumnya dengan sempurna. Kombinasi dari jiwa yang meyakinkan dan memori yang persisten, itu yang jadi nilai unik mereka.
Diskusi ini ninggalin kita dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Di salah satu dokumen visi mereka, ada satu kalimat yang benar-benar nempel di kepala saya. Kalimatnya begini, dalam 10 tahun ke depan, manusia tidak akan berinteraksi dengan aplikasi, mereka akan berinteraksi dengan makhluk, beings. Sebuah pergeseran paradigma yang besar banget ya, dari antarmuka grafis ke antarmuka relasional. Tepat. Jadi pertanyaannya untuk Anda adalah, jika visi ini jadi kenyataan, apa artinya bagi kehidupan sehari-hari Anda? Gimana rasanya kalau cara utama Anda berinteraksi dengan teknologi itu bukan lagi ngetuk icon di layar, tapi ngobrol dengan satu entitas AI yang sama, yang kenal Anda lebih baik dari siapapun, dan ngikutin Anda kemanapun Anda pergi? Apa aja implikasinya, baik yang menarik dan memberdayakan, maupun yang mungkin perlu kita waspadai?